beliau Sufyan bin Uyainah seorang ulama besar di abad ke-3, 2 atau 3 gitu. Ya, abad ke-2. Berkata, barang siapa yang mencintai Allah, maka konsekuensinya mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Nggak bisa kita mengatakan cinta kepada Allah tanpa mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Dengannya ketika kita sholat diwajibkan membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah aku di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah kau anugerahkan kepada mereka orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, bimbinglah aku di jalan yang lurus, jalan orang-orang sebelumku yang kau cintai. Siapa mereka yang dicintai dan dianugerahi oleh Allah itu? Di dalam firman Allah yang lain menjelaskan, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah, yang diberi anugerah oleh Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi. Kita cinta sama Allah harus cinta dengan para nabi, karena mereka adalah utusan Allah. Dan Nabi itu makom serta kedudukannya itu wahabi, bukan kasbi. Pilihan, diberi, bukan usaha kemudian mendapatkan. Beda nanti dengan yang selanjutnya. Wali itu usaha hingga jadi orang dekat Allah, jadi wali. Syuhada berusaha jihad di jalan Allah. Siddiqin itu orang yang berupaya. Tapi kalau sudah nabi itu pilihan. Jadi jangan bermimpi ibadah, cita-citamu jadi apa? Saya jadi nabi. Lebokno porong ae wis. Ya. Sudah nggak mungkin itu. Jadi rasul, jadi nabi itu nggak mustahil, itu pilihan itu. Kalau nggak dipilih sama Allah nggak bisa. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang siddiqin, orang-orang yang bersungguh-sungguh dan jujur, serta orang yang benar-benar mengorbankan segalanya untuk Allah hingga sampai kedudukan yang tinggi, namanya maqam siddiqiyatul kubro. Ini aulia, siddiqin ini aulia. Maka barang siapa yang cinta kepada Allah harus cinta walinya, cinta kekasihnya. Kalau kita mau punya amal ibadah sebanyak apapun,
tapi di hati kita ada kebencian dengan orang yang dicintai oleh Allah, amal kita sia-sia. Sebagaimana ada seorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Nabi memberikan wasiat yang diantaranya beliau berkata, Rasulullah bersabda dalam mimpi ini bukan hadis, beliau mengatakan, wukufuka baina yaday waliyin min awliyaillah hayyan kana aw mayyitan khairun min an ta'budallah fi zawayal ardi hatta tataqatta'a irban. Cintamu, bersimpuhmu, beradabnya engkau di hadapan seorang yang dicintai oleh Allah, baik dia dalam keadaan hidup atau mati. Sebab mereka para aulia ini enggak mati, para syuhada enggak mati. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya, mereka ini hidup hakikatnya. Maka berjumpanya kita dengan mereka, duduknya cinta kita kepada mereka itu lebih afdol daripada engkau ahli ibadah tapi di hatimu kosong dari kecintaan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bahkan kalau bumi ini semua jadi sejadah hingga kau pakai semua untuk sujud dan badanmu hancur berkeping-keping karena banyaknya ibadah, enggak akan manfaat ibadahmu tanpa mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya kita kan diajarkan ketika berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampuni aku dan orang-orang yang sebelumku yang sudah meninggal ini, dan jangan sampai ada di hatiku ada rasa dengki kepada mereka. Ini penting. Kadang-kadang ada orang ini mentang-mentang ahli ibadah, mentang-mentang punya ilmu, terus tidak ada ta'alluq dengan orang soleh, tidak ada kecintaan dengan para orang-orang yang dipilih menjadi wali Allah. Sombong itu, sombong. Merasa dirinya ini sudah baik, soleh, terus gak butuh wong liyane. Padahal kecintaanmu kepada Allah itu enggak terbukti tanpa kecintaanmu dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, orang yang dicintai Allah ini siapa? Kriterianya. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i bahwa kalau bukan mereka para ulama adalah para aulia, fama lillahi min wali. Berarti Allah nggak punya wali. Karena wali itu ya punya ilmu, mengamalkan ilmunya, yaitu wali. Walaupun itu bukan syarat mutlak. Kalau Allah mau memilih, siapapun yang Allah pilih berhak untuk menjadi walinya. Terus ya kita husnudzon. Husnudzon, siapapun orang yang kita temui, mungkin dia orang yang dicintai oleh Allah. Lebih-lebih mereka yang ahli ibadah. Enggak ahli ibadah pun kemungkinan dia wali, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Dan di antara aulia yang paling tinggi kedudukannya pun, kalau ilmu hitung-hitungan
di antara para wali yang paling tinggi kedudukannya, yang paling sempurna mengikuti Rasulullah, hitung-hitungan. Tapi kalau masalah hakikat nggak ada yang tahu. Yang tahu paling dekat di sisi Allah siapa? Ya Allah. Kita nggak tahu, makanya kita la nufarriqu baina ahadin mir rasulih. Kita nggak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul. Kita memuliakan ini, menjatuhkan yang ini, ndak. Aulia juga gitu. La nufarriqu baina ahadin min auliyaih. Wali dengan wali yang lain jangan kita bentrokkan. Walian iki gak ono apa-apane lho. Lah kok niki Rabbul Alamin aku nih. Kok iso ru kan? Wong yang tahu wali aja itu cuman Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang diberitahu, yaitu para aulia. Makanya dikatakan la ya'riful wali illa wali. Nggak ada yang tahu ini orang wali, orang dekat dengan Allah, kecuali ya yang orang dekat sama Allah. Saya pernah jumpa seorang ulama di Rusia, di Chechnya. Duduk makan bareng, kemudian seorang yang saya yakin ini orang besar, ahli ibadah, Masya Allah, tawadhu, itu berkata bahwa orang ini wali min auliyaillah, wali Allah ini. Terus waktu itu Habib Ali Jufri tanya kepada beliau, Habib, kok antum tahu kalau dia ini wali? Jawabannya, dari cara megang tasbihnya dia ahlillah. Nyekel tasbih tok itu seketok. Ini gini loh, saya kiaskan ya supaya gampang. Iki lah sing ngomong sing ngurungno gak ono sing wali kabeh iki. Dadi wis iki rada dukur omongane. Tapi gini, kata orang Arab, la ya'rif wali illa wali, itu kata orang Arab, la ya'rif jauhari illa jauhari. Yang tahu ini ahli batu adalah orang ahli batu. Ono sing ahli watu gak dek, ini ahli ake apa, ahli permata, watu, blue safir dan lain-lain. Itu hadirin, sampean tak kandani kan ndak tahu kumpul ambek wong-wong e. Sing watune rego miliaran. Engko sampean tak temokno. Batu itu sampean pegang taksiran regone piro. Sampean megang gini tok, orang yang ahli batu tahu, oh gak ngerti iki. Coro nyekeli wis ketok. Orang kalau sudah ahlinya, dia tahu, oh ini bukan ahli batu. Dari cara megangnya, dari deken. Kenapa? Gak paham. Kalau orang yang tahu, dia tahu. Makanya wali itu juga gitu. Sampai cara megang tasbihnya dulu tahu. Wali iki. Nyekeli tasbih ketok. Ada lagi ini orang tahu wali ini. Dari mana? Cara melihat. Cara melihat wali. Hadza min ahlillah. Ada lagi, kalau ini mungkin seorang ulama besar ketika berdoa didengarkan doanya, hadza kubarul aulia, ini pembesarnya wali. Loh, antum tahu dari mana? Dari doanya kelihatan. Jadi ini kelasnya mereka para aulia. Jadi kita nggak tahu. Dan kita juga jangan biasa gampang-gampang ngeklaim orang wali. Oh, iki Masya Allah wali. Teko ndi kon ro? Ndelok teko, oh, lha kon wali ya. Duduk yus menengo ae. Bukan ranah sampean. Nggih, bukan ranah
sampean mengatakan wali, apalagi ini urusannya Gusti Allah yang ngangkat orang jadi wali Gusti Allah, dan Allah mercikkan pemahaman ini ke sebagian orang hingga tahu dengan gerak-geriknya, dengan baunya. Bau itu lo tahu. Kalau kita baca manakibnya kaum salihin, satu di kota ini ada satu wali cium, ada wali mau datang. Tahu dari mana? Baunya. Temenan datang seorang wali min auliyaillah. Ya, ini kelas atas. Nah, intinya di sini mereka itu orang yang wajib kita cintai demi untuk kecintaan kita yang sempurna kepada Allah. Ya, kalau kita nggak seneng aulia, ya wis, tamat riwayatmu, tamat riwayat uripmu. Ya. Kadang-kadang saya lihat ada orang yang dia itu mestinya bukan menolak, hanya saja kalau nggak dari golongannya bukan wali. Nah iku. Nek golongannya baru wali, nek duduk golongannya duduk wali. Mungkin seperti itu. Tapi ada dalam hatinya kecintaan walaupun fanatik. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, orang yang cinta kepada Allah harus cinta dengan orang-orang yang dicintai Allah. Siapa mereka? Nabi, wali, syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini bisa jadi jihad nyawa hingga darahnya berkucuran. Yang kedua adalah jihad ilmu. Santri iki syuhada. Santri ini syuhada. Makanya tintanya santri lah nggawa bolpen ae. Berarti sing gak nggawa bolpen iki duduk santri. Ya. Santri ku nggawa bolpen. Tintanya santri ini ditimbang dengan darahnya syuhada. Bolpen satu sama darah satu persis ditimbang. Itu lebih berat di sisi Allah tintanya para santri. Ya. Kenapa? Mereka jalan sama-sama di jalan Allah, sama-sama mulianya, hanya syuhada yang mati di jalan Allah itu manfaatnya untuk dirinya. Dia perang, meninggal, manfaat buat dirinya, dapat kedudukan tinggi. Tapi kalau para syuhada, santri, manfaat untuk diri dan orang lain. Dia nulis, dihafalkan, kemudian diajarkan ke orang lain. Makanya itu ulama mengatakan lebih besar kedudukannya mereka daripada para syuhada. Makanya tadi tinta sama darahnya itu ditimbang beratan. Nah, itu berarti santri sing seneng nulis. Tapi lek santri gak tau nulis ya apa nih sing ada ditimbang ya. Indomie kok ada ditimbang. Kemudian syuhada wassalihin, soleh. Apa artinya soluha? Soluha, soleh. Soluha itu baik, soleh, orangnya baik. Kalau perempuan solehah. Orang baik. Orang baik itu ahli ibadah, kemudian dia itu tidak pernah menyakiti orang, akhlaknya baik. Ini orang soleh. Orang soleh ini di bawahnya para siddiqin. Kalau sudah punya kedudukan sampai aulia, makomnya tinggi, itu masuk ke siddiqin, para wali.
Tapi kalau soleh di bawah. Soleh itu pun sudah mulia hadirin. Hanya kadang-kadang orang-orang sekarang aja yang terlalu lebay dalam menilai orang. Anda tahu nggak Imam Syafi'i? Kurang soleh opo Imam Syafi'i? Hidupnya untuk belajar dan mengajar, berkhidmah agamanya Nabi Muhammad. Sampai detik ini ilmunya manfaat. Kulo kali sampeyan nggih pengikut beliau mazhab Syafi'i. Ketika meninggal dunia, ya orang-orang itu hadirin meninggal dunianya, jenazahnya aja itu menggetarkan hati. Imam Syafi'i itu wasiat kalau meninggal tolong jasadnya itu dilewatkan rumahnya Sayyidatuna Nafisah. Sayyidatuna Nafisah ini waliyah, perempuan. Dia termasuk di dalam manakibnya Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menganggap bahwa beliau ini termasuk gurunya. Beliau Nafisah bintul Hasan lahir 11 Rabiul Awal di Mekah, meninggal Ramadan di Qahirah, di Kairo. Kan Imam Syafi'i di Kairo, di Mesir, dan kuburannya sampai sekarang ada di Mesir. Ya. Panggilannya Sayyidina Hasan Al-Anwar. Ya. Ketika ini saking cintanya ini, Sayyidatuna Nafisah ini seorang syarifah cucu Rasulullah. Ketika jasadnya Imam Syafi'i, jenazahnya itu digotong, dia cuman minta jasadnya itu dilihat. Dulu kan jenazah itu nggak pakai keranda, jadi kayak pakai apa? Kayak P3K itu loh, tandu, hanya ditandu. Dulu jenazah semua begitu, nggak pakai yang sekarang tulisan la ilaha illallah, nggak seperti itu, cuman tandu, terus jenazah dikafani, ditutupi kain, biasanya kainnya kain serban, kelihatan badannya itu. Makanya seakan sengelemu-lemu ya, wetenge ketok ngono. Nggih. Isin-isin. Nggih. Kemudian dilihat, mintanya dilihat. Hadirin, Sayyidatuna Nafisah ketika melihat jasad Imam Syafi'i lewat, dia berkata, rahimallahu Syafi'i. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Innahu rajulun saleh. Sesungguhnya dia orang yang soleh. Wis rek. Lah sekarang ini yang mirip Imam Syafi'i tidak ada. Tapi nikmati Masya Allah, alim, al-alamah, al-wali, al-kutub, al-sembarang kali wis. Terlalu berlebihan dalam memuji, tapi tidak apa-apa, husnudzan insyaallah.
Tapi ini Sayyidatun Nafisah annahu rajulun saleh. Ini orang soleh ini Imam Syafi'i. Dan pujian soleh itu sudah hebat hadirin. Jadi saya ulangi masalah jenazah tadi itu. Dulu enggak ada pakai kayak keranda-keranda kayak sekarang itu, enggak ada itu. Itu bid'ah. Bid'ah. Tapi bid'ah yang mubah. Boleh-boleh aja. Ya. Yang pertama kali membuat keranda itu dalam riwayat adalah putri Rasulullah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah itu selalu menjaga auratnya sampai beliau menangis. Aku takut nanti kalau jenazahku itu dibawa dari rumahku menuju ke Baqi', badanku dilihat orang-orang, karena kan cuma dikasih kafan, tahu semua badanku. Akhirnya beliau itu wasiat untuk ditutup kotak kayak peti, ya ini pendosa iki mau. Ditutup peti tadi supaya tidak terlihat jasadnya. Bayangno hadirin, sampai matine wedi didelok awake. Bojomu durung mati wis mbok ler. Sampai meninggalnya dipikir, aku jok sampai awakku ketok. Ini Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Terus kalau ngubur saya, jangan rame-rame. Berapa orang keluarga saya, jangan banyak orang tahu bawa saya ke kuburan, karena seperti itu takut nanti. Hadirin, memang sebaiknya kalau mau pakai pendoso monggo, nggak pakai juga monggo. Kalau masalah pendoso tadi itu jangan dibesar-besarkan. Intinya begini, yang namanya mayit itu kita jaga kehormatannya. Kehormatannya dijaga. Dari mulai memandikan itu nggak boleh semua orang masuk. Tolong mudin-mudin nih. Ono sing hadir rungokno iki. Ketika memandikan jenazah, usir orang semua, kecuali yang berkepentingan saja, 4-5 orang. Lainnya keluar. Lah kadang sekarang enggak mandi di kampung dikasih terop dibuka. Sak kampung delok kabeh diadusi. Gak bener yo. Tutup kalau sampai kelihatan ada aibnya. Karena orang yang pengalaman memandikan jenazah paham betul apa yang saya sampaikan. Orang itu beda-beda loh hadirin. Ada yang darah nggak bisa keluar, nggak bisa berhenti. Ada yang bengkak, ada yang hitam mukanya. Ini kan nggak boleh orang banyak tahu. Nah, dari mandikan tutup, nggak boleh ada yang tahu. Ketika membersihkan pun disunahkan dupa dinyalakan yang banyak. Jangan sampai kotorannya terbau oleh orang di luar. Wah, kelihatannya perlu diadakan daurah pesantren kilat memandikan jenazah. Saya dulu pernah buat di pondok, kemudian juga pernah buat kalau nggak salah di kelurahan, terus beberapa hari yang lalu ada yang buat juga di Areng-Areng Al-Falah. Bagus itu. Karena hal-hal gini ini penting. Jangan sampai bau. Maaf, saya pernah nganter jenazahnya. Loh, hadirin, pertanyaannya, batange sapa sing gak mambu iku? Kecuali wong-wong soleh ae. Nek model kula kali sampean wis siap-siap badhek. Ya. Tapi tugasnya mudin ini yang penting, memandikannya airnya dicampur kapur barus,
siram minyak wangi untuk menutup baunya. Jadi ketika dibawa, baunya tuh harum gitu. Ini penting ini. Saya keluar dari pembahasan ini karena saya lihat banyak orang yang kurang perhatian dalam hal ini. Saya pernah lihat, muawan bune buadek. Loh, memang itu normal. Normal itu. Cuman salah yang memandikan. Tutup, siram, kalau pas ngeluarkan kotoran, kan sunnahnya itu ketika dimandikan, sebelum dimandikan, didudukkan, dipetak wetenge, sampai keluar kotoran yang di perutnya itu keluar. Jadi bersih perutnya. Setelah itu, masukkan WC, kotorannya dibuang, bersihin satu badan, air, kapur barus, air kapur barus, kafannya disiram mesik minyak wangi, tutup minyak wangi. Oh, saya kalau waktu belajar mandiin jenazah, waktu saya ngaji di Hadramut di Tarim, habis botol-botolan minyak wangi ini, entek siji, entek loro, ditutup, terakhir minyak wangi badannya. Itu hadirin wangi. Tugas kita menutupi aib. Ya. Kalau seperti itu, makanya kita menutupi segala kekurangan yang ada pada jenazah. Ya. Dari nutupnya tadi itu. Terus ketika masuk, ketika masuk ke liang lahat, itu yang masuk beberapa orang, terus kan ditutup itu, sunnahnya ditutup pakai kain itu. Saya pernah tanya sama orang, loh kain itu fungsinya apa? Dikipas nobib supaya gak sumuk, dengkulmu itu gak paham iki. Iya kan, kalau jenazah itu masuk, sunnahnya kan ada apa? Kain kan, kain di atas itu. Itu kain itu nutupi. Ketika jenazah masuk, yang lain itu harap menjauh. Dilarang nonton jenazah gini itu tidak perlu. Khawatir nanti ada apa-apa. Pasti lebok no ulo, no opo. Kan tak tahu hadirin amalnya orang. Jadi ditutupi aib masuk orang di belakang, terus ditutup pakai situ, begitu sudah masuk ditutup, diambil itu. Sampai ditutupi sampai di situ, saking jangan ada yang lihat. Ya, ini penting ini nanti ya masjid-masjid mudin-mudin itu harap betul-betul bisa belajar yang benar masalah mandiin jenazah agar betul-betul bisa menutup saudara kita. Wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang berteman baik dengan mereka. Ya. Itu juga mulia, orang kumpul dengan kaum orang soleh itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kembali kepada perkataan Sufyan ibn Uyainah, barang siapa yang cinta kepada Allah harus mencintai hamba Allah yang dicintainya. Barang siapa yang mencintai Allah harus mencintai siapapun yang dicintai Allah. Selanjutnya, waman ahabba man ahabbahullah, dan barang siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, ahab ma ahabbahu fillah, mencintai pula apa-apa yang dicintai, yang disukai orang tersebut karena Allah. Nah, yaitu amalnya. Mencintai apa-apa yang dicintai,
apa-apa ini bukan apa-apa yang dicintai oleh orang tersebut karena Allah. Ya. Jadi kita kalau cinta dengan Allah, cinta dengan aulianya. Kalau cinta dengan aulianya, cintai amal-amal yang dia lakukan. Bagaimana kita harus mencintai berdakwah, karena itu adalah amal yang dicintai mereka. Kita mencintai sedekah, karena itu adalah amalan yang dicintai mereka. Kita mencintai Al-Quran, karena itu amalan yang dicintai mereka. Ini, karena jelaslah, tidaklah orang yang dicintai Allah kecuali amal soleh lah hobi mereka. Ini, atau lebih kasarnya gitulah, barang siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka mencintai hobi para orang-orang tersebut. Hobi ini nopo? Ngaji, iktikaf, dakwah, sedekah. Ini jangan kita ini cinta wali tapi nggak ngikuti yang dicintai, yo percuma rek. Ya. Cinta wali itu, walinya tukang bangun malam, ya kitanya harus bangun malam walaupun nanti kadarnya beda. Kalau mereka bangun malam mulai jam 2, kalau kita setengah jam sebelum subuh, tapi sama-sama. Ya. Kalau enggak, kecintaan kita kepada mereka enggak terbukti. Kita cinta dengan wali, maka kita buktinya adalah kita berjalan di jalan mereka. Ahli poso, ya kita juga ikut puasa. Ahli qiyamul lail, ya kita juga ikut qiyamul lail. Itu bukti kecintaan kita kepada kaum solihin, kepada para aulia. Makanya kata ulama, Al-Habib Segaf bin Umar, Imam Wadil Ahqaf, la tadda'i fa inna siddiq luh alaim. Jangan ngaku-ngaku cinta dengan para wali, karena kecintaan dengan mereka ada tandanya. Tandanya berjalan seperti mereka berjalan. Kita ngaku cinta sama wali ahli ibadah, kita ahli ghibah. Ngerasani wong. Wali ahli puasa, kita ahli makan subhat dan haram. Terus ngakunya cinta para wali, ya mustahil. Nih. Kalau kita cinta dengan aulia, kita harus beramal seperti amal mereka, seperti perkataan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kepada Nabi Khidir. Ya. Apa perkataannya? Beliau mengatakan, jangan la takunu mimman yuhibbuna sholihin walam ta'malu bi amalihim. Kamu jangan termasuk golongan yang ngakunya cinta kaum sholihin tapi engkau tidak beramal seperti amalan mereka. Koro. Ini cinta orang soleh harus beramal seperti amal kaum sholihin. Terus waman ahabba ma ahabba fillah, barang siapa yang mencintai hobinya, amalannya kaum sholihin tersebut, ahab an la ya'rifahu nas, semakin dia cinta dengan aulia dan amalnya, semakin dia tidak kepingin dikenal orang. Saya pernah ketemu satu orang soleh. Beliau berkata seperti ini, Allah puji wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang berjalan di muka bumi ini penuh dengan rendah hati, gak pernah melihat dirinya lebih baik dari siapapun. Kemudian beliau berkata, kalau bisa kita ini gak jalan di
punggung bumi, kalau perlu kepingin jalan di dalam bumi, saking pinginnya tawadhu dan saking nggak kepinginnya dikenal orang. Khumul itu istilah tasawufnya, khumul. Khumul apa? Nggak seneng popularitas. Orang soleh itu nggak kepingin amalnya itu diketahui orang. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kalau amalnya diketahui banyak orang, minta sama Allah untuk dicabut nyawanya sebelum merusak amal ibadah karena pujian orang. Nah kalau kita kan beramal kalau nggak diketahui orang buat apa? Orang yang beramal pengen dilihat orang nggak ikhlas. Satu, kedua, dia menganggap Allah itu nggak tahu apa. Makanya saya paling tidak setuju, ini saya. Tapi ada dalilnya. Paling nggak setuju kalau takmir masjid itu ngumumkan sodakohnya ini, haji ini membantu 500.000 rupiah dan sedekahnya dihadiahkan kepada orang tua. Allah apa? Kok diumumno nang masjid iki kaya apa amal ibadah itu? Hadirin, orang itu kalau mau amal di masjid, iku ana kotak arek iku rek. Jupuk dhuwit 500.000, lebokno kotak, ya Rob, ganjarane gawe bapakku. Lung wis mari. Lha apa diumumno iku? Sedekah haji ini sekian, haji ini sekian, haji ini. Kalau mengumumkan kas masjid nggak apa-apa supaya jamaah tahu. Tapi kalau mengumumkan para penderma di masjid nggak bener, eman nama libadai. Orang itu kalau mencintai kaum solihin, mencintai amalannya, amalan kaum solihin diantaranya adalah tidak ingin dikenal orang, tidak ingin diketahui amalannya oleh orang, karena dia yakin Allah tahu. Ya, Allah ini tahu. Taat sekecil apapun tahu, maksiat sekecil apapun tahu. Apa sih, Rek? Kita ini mau sedekah di masjid berapa sih? Cukup kotak itu. Lebokno, plung wis tutupen. Ada yang tahu? Loh, masuk itu pahalanya ngomong nduk jero ati. Gusti, jero ati Allah, ganjarannya ge ibuku. Wis cukup. Apa harus disebutkan di mic nek gak ngono gak nyampe? Enggak. Saya pernah khutbah Idul Adha, diumumkan kambing haji ini, kambing haji itu setengah jam hari. Kenapa harus diumumkan? Takmirnya saya tegur. Waktu entek ge ngumumno wedhus iku mau. Terus katanya, ngapunten Beb, kalau enggak diginikan, jamaah itu enggak mau titip kambing ke sini. Ya Allah. Berarti kesian orang-orang itu mesti harus belajar untuk ikhlas. Anda berarti nggak yakin apa kalau Allah itu tahu perbuatan Anda, malah bahaya. Orang-orang dulu itu menyembunyikan amal ibadah itu seperti menyembunyikan aib. Kalau kita ini punya aib, kita sembunyikan. Orang dulu kalau punya amal soleh disembunyikan kayak aib, nggak mau ada yang tahu. Sebagian kaum solihin ibadah tahunan nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, bingung dia, minta sama Allah, ya Rob cabut nyawaku. Bayangno. Kalau kita ada orang tahu, ya Rob alhamdulillah. Nek perlu ditulis nih gini Facebook kono. Di Facebook ditulis OTW sholat jamaah. Lah masamu malaikat iku nyatet di Facebook iku. Amal ibadah itu sembunyikan, jangan ada yang tahu.
Orang-orang dulu kalau sudah mati baru tahu. Mati baru tahu. Kayak pernah saya ceritakan di sini, ada orang di Tuban. Saya kenal orangnya itu. Di Tuban itu, ini kejadian mungkin 25 tahun yang lalu. Ada orang yang agak dikenal medit. Medit, wong itu medit, meninggal. Ketika meninggal, takmir Masjid Ampel itu rombongan datang ngubur jenazah. Orang-orang bingung, urusan nopo takmir Masjid Ampel ini. Terus ada yang nyeletuk tanya, ono sing kepo. Fudul. Loh sampean ke sini ada apa? Loh. Ini orang sudah lebih dari 30 tahun setiap bulan Ramadan tiap hari ya, tiap hari ngasih iftar. Tiap hari itu ngasih iftar, makan nasi itu tiap hari itu untuk 1000 orang 30 hari. Ratusan juta setiap Ramadan, dan ngasihnya sebelum Ramadan. Regone piro? Sampai 30 hari. Nasi 10.000 pengno 1000 terus 10 juta. Pengno 30 dino 300 juta, 300 juta jebret. Itu sudah 30 tahun. Tidak ada yang tahu, ketika meninggal baru tahu. Di Lamongan, ini cerita yang baru-baru aja, nggak usah cerita yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu Imam Ja'far Shadiq, hebat-hebat. Ini yang sekarang-sekarang ini. Saya pernah diundang hall di Lamongan, hallnya Haji siapa gitu. Yang undang Ustadz. Aku bingung, biasanya kan haji ngadakno hole Ustadz, iki kewalik. Ustadz ngadakno hole haji. Ini lah bingung ah, dungaren ono kayak gini, akhir zaman nih. Yeah. Kemudian setelah hall semua saya tanya, Ustadz, kok aneh sampai ngadak? Nah, ini ceritanya gini. Saya ini berdakwah di kampung sini, mendirikan TPQ, bangun, minta bantuan orang-orang. Ada satu haji kaya raya, tapi paling medit. Setiap saya datangi, minta bantuan, gak pernah ngasih. Gak pernah ngasih. Tapi lain-lainnya ini Beb, orang sini loman-loman. Dodolan semen itu jenenge apa? Material itu kalau nggak bantu 10 sak, wis Masya Allah. Terus sembako, saya ini Beb, mulai masuk ke kampung sini, berdakwah, belum pernah beli beras, belum pernah beli minyak. Tiap awal bulan, toko jual sembako ini, ngirimi saya setiap awal bulan. Tak pangan saulan teko maneh. Baik, kecuali haji siji muwedit iki. Makanya aku lek pas tangi wengi donga ya Rob, ndang matek haji iki. Nggih. Makane kon haji-haji lek medit-medit didongakno ustaz cepet matek lho kon. Nggih. Minta terus saya, ya Allah, ndang matek wong iki ya Allah, muwedit, ndak pernah mau ngasih. 3 kali 4 kali datangi, semen sak-sak nggak mau. Acara maulid minta bantuan nggak ngasih. Tapi yang lain-lain baik. Sampai saya dapat kabar wong iki mati. Kabeh innalillah, kulo alhamdulillah. Saya datang penguburan jenazah. Itu waktu sampai sholat jenazah niku Beb, ya Allah. Nek oleh donga dirubah tak rubah mbak ana. Dudu Allahumma firlahu, Allahumma kapok ya Rob. Saking senenge haji ini mati. Begitu haji ini mati Beb, seneng kula. Awal bulan sembako kok gak teko-teko. Dinteni sedina lali. 2 dina lali. 3 dina lali diparani. Bapak,
Sampean mboten kesupen mboten. Lho biasanya kan wonten kiriman beras, Pak. Lho kepen ana sing bayari. Lah saiki sapa sing bayari? Lho, sinten sing bayari? Haji sing mati ku. Hah? La ilaha illallah. Jadi iya, bertahun-tahun dia ngomong, dan syaratnya kalau ngirim beras, ngirim minyak, jangan ngomong dari saya. Kalau ngomong dari saya putus. Makanya aku gak ngomong. Lah saiki ngirimi sapa sing bayari? Waduh. Toko material. Mak, semen opo? Semen kayak bayar. Loh, biasa nih, biyen ana sing bayari. Terus saiki sapa sing bayari? Sinten, Pak? Ya haji. Ya Allah. Gusti, kok mbok kabulno dongaku? Ketun kula niki, dongakno cepet mati ya Allah. Ndak taunya itu haji nggak mau menunjukkan amalnya. Dia beramal tapi di belakang layar. Saya nangis, Beb. Saya dosa, husuudon, prasangka buruk dengan orang ini. Nggak taunya dia yang paling banyak bantu saya ini dia, Beb. Makanya saya janji tiap tahun saya buat haulnya haji ini. Saya yakin dia orang soleh. Ngono lho, Rek. Amal ibadah itu jangan ditunjuk-tunjukkan orang. Amal ibadah sing diduduk-dudukno wong biasane calon wali kota, calon DPRD. Iku memang kudu ngono. Lek gak ngono sapa te milih? Lak ngono hadirin. Memang kudu riak lek wong-wong iku. Ya, masih riak-riak ditampi mbek gak ditampi Gusti Allah urusane. Kon bagian nrimo tok ae wis. Nih. Jadi kita kalau beramal jangan ditulis ini amal dari fulan, amal dari, kecuali tahlilan itu, Pak. Kalau amal soleh di masjid diumumkan tidak perlu. Cukup takmir masjid mengumumkan. Takmir Masjid An-Nur mengumumkan saldo bulan ini Februari 2020 mencapai 22,2 triliun rupiah. Pemkot pindah kene mari ngono. Kok akehan kene mbek APBD niki. Terus hadirin, wis gitu, umumkan begitu. Tapi orang-orang yang ngomong jangan ada yang tahu, jangan ada yang tahu. Ya, seperti itu. Itu pun jangan ada yang tahu. Kadang-kadang orang masih cerita, tapi dia sudah berupaya untuk tidak ada yang mengetahui. Itu tadi yang disebutkan. Kalau kita dengan cinta dengan kaum solihin, cinta amalan mereka, cinta untuk tidak dikenal, tidak diketahui orang. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.